Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan materi kita kali ini. Saya seneng banget bisa nemenin Anda, iya Anda para pebisnis tangguh, buat ngobrolin sesuatu yang esensial banget buat kelangsungan usaha Anda, manajemen resiko finansial. Tenang aja, kita nggak bakal pakai jargon-jargon teknis yang bikin pusing kepala. Kita bakal bedah bareng gimana sih caranya mengamankan arus kas Anda pakai metode yang namanya expected value variance. Terdengar rumit? Sama sekali nggak. Yuk, langsung kita mulai aja. Gini, coba bayangin deh, kalau Anda melempar sebuah koin, Anda pasti tahu kan peluangnya? 50% muncul angka, 50% gambar. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau yang Anda lempar itu paku payung? Berapa peluang ujung tajamnya menghadap ke atas atau malah ke samping? Nggak ada yang pasti kan? Nah, analogi simpel ini sebenarnya adalah kunci buat paham bedanya resiko yang benar-benar bisa kita hitung secara matematis sama ketidakpastian yang, ya, ibaratnya jalan buta di ruang gelap aja. Buat peta jalan kita hari ini ada 6 poin seru nih. Pertama, resiko versus ketidakpastian. Kedua, nilai harapan dan varians. Ketiga, kurva distribusi normal. Terus kita lanjut ke mitigasi asuransi, diversifikasi aset, dan terakhir, struktur modal yang optimal. 6 konsep ini benar-benar alat praktis buat ngamanin kas Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, risiko versus ketidakpastian. Poin paling krusial buat kita sebagai pemilik bisnis tuh gini, kita cuma bisa memanage apa yang bisa kita ukur. Balik lagi ke cerita tadi ya, lemparan koin itu mewakili risiko, karena probabilitasnya jelas, kita bisa hitung peluangnya. Sebaliknya, lemparan paku payung tadi mewakili ketidakpastian. Keputusan bisnis yang cerdas tuh selalu bersandar pada perhitungan peluang dari data, bukan sekedar nebak-nebak buta di tengah ketidakpastian. Lanjut ke bagian 2, ini dia intinya. Nilai harapan dan variance, atau expected value dan variance. Sekarang, mari kita lihat fondasi matematisnya. Anggap aja metode ini kompas baru buat ambil keputusan di bisnis Anda. Coba perhatikan simulasi dua pilihan bisnis ini. Kita punya investasi A yang resikonya rendah, dan investasi B yang resikonya lumayan tinggi. Di berbagai skenario ekonomi, entah itu lagi resesi yang probabilitasnya 20%, stabil di 60%, atau lagi tumbuh di 20%, kalau dihitung rata-rata harapannya, dua-duanya ini secara matematis sama loh, di angka 16%. Tapi lihat deh fluktuasi datanya. Drastis banget kan? Biar lebih enak, kita perjelas istilahnya dulu ya. Expected value atau nilai harapan itu, gampangnya, adalah rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasil. Secara simpel, ini tuh target rata-rata keuntungan yang bisa Anda harapkan dari sebuah investasi secara jangka panjang, setelah masukin semua faktor peluang di berbagai kondisi ekonomi tadi. Terus, apa itu varians dan standar deviasi? Sederhananya nih, ini adalah alat ukur seberapa jauh sih keuntungan nyata Anda nanti meleset atau berfluktuasi dari target nilai harapannya. Di investasi B yang kita bahas barusan, standar deviasinya nyentuh 32%. Wow, artinya arus kas Anda bakal kerasa bumpy banget. Makin tinggi variansnya, makin liar juga ayunan untung dan rugi bisnis Anda. Bikin jantungan kan? Nah, kita sampai di bagian ketiga, kurva distribusi normal. Lalu, angka fluktuasi yang liar tadi tuh dipakainya buat apa? Disinilah kurva lonceng ini berperan. Coba lihat persentasenya deh. Kalau tingkat keuntungan bisnis Anda mengikuti kurva distribusi normal, artinya ada peluang 68% pendapatan Anda bakal aman di rentang satu standar deviasi dari rata-ratanya. Aturan persentase ini tuh ngasih manajer dan pemilik usaha semacam alat prediksi yang sangat bisa diandalkan buat memproyeksikan bakal sestabil apa sih arus kas Anda di masa depan. Masuk ke bagian 4, mitigasi dengan asuransi. Cuma tahu resikonya aja jelas gak cukup dong. Kita harus tangkal, kita harus mitigasi. Langkah pertamanya, Anda harus jeli membedakan mana variabel hasil yang sifatnya langsung, kayak harga jual produk Anda yang tiba-tiba anjlok, dan variabel yang gak langsung, contohnya ya kelangsungan hidup perusahaan Anda secara keseluruhan. Kadang-kadang nih, kita harus rela mengorbankan stabilitas harga di depan mata demi mastiin napas perusahaan alias arus kas keseluruhan tetap selamat pas badai krisis melanda. Coba amati matriks asuransi kebakaran ini. Ini nunjukin nilai matematis yang benar-benar nyata dari keputusan bayar premi asuransi. Kalau probabilitas terjadinya kebakaran di tempat Anda cuma 1% dan aset bangunan Anda nilainya $100.000, hitungan matematisnya bilang Anda bisa bayar premi sampai maksimal $1.000 cuma buat nyentuh titik impas. Logikanya,
Asuransi itu mentransfer risiko kerugian tak terduga yang bisa ngancurin bisnis Anda dalam semolem ke pihak lain. Worth it banget. Konsep yang sama juga berlaku 100% buat asuransi pendapatan. Bayangin aja bisnis pertanian kayak di contoh proteksi panen ini. Kita bisa menghitung premi yang wajar berdasarkan nilai aset usaha yang lagi ada dalam resiko. Dengan tahu peluang panen bakal sukses penuh, cuma sukses sebagian, atau amit-amit gagal total, rumus ini memungkinkan Anda menghitung rata-rata tertimbangnya. Jadi Anda tahu persis, segini batas maksimal premi yang masuk akal dibayar biar kas tetap aman sentosa. Kita lanjut ke bagian kelima, diversifikasi aset. Nah, ini jujur aja bagian favorit saya, magic dari diversifikasi aset. Biar gampang nangkepnya, kita pakai ilustrasi sehari-hari. Anggaplah Anda jualan 2 barang, payung dan kacamata hitam. Waktu musim hujan, payungnya laku keras, kacamatanya numpuk. Pas cuaca lagi cerah banget, kebalikannya. 2 barang ini tuh punya korelasi yang negatif. Yang satu naik, yang satu pasti turun. Strategi menggabungkan aset kayak gini efektif banget ngelindungin arus kas pas kondisi lagi berubah drastis. Tapi tahu nggak fakta paling gilanya apa? Kalau Anda bagi modal itu pas banget. Setengah di payung, setengah di kacamata hitam, varians Anda langsung jatuh di angka 0%. Nggak ada fluktuasi sama sekali. Anda baru aja nyiptain stabilitas pendapatan yang absolut dari 2 barang yang tadinya luar biasa bergejolak. Keren banget kan? Di dunia keuangan, kita punya istilah buat ngukur seberapa searah sih suatu investasi baru bergerak ngikutin keseluruhan return bisnis Anda. Namanya koefisien beta. Kalau betanya negatif, wah, peluk erat-erat, itu sahabat terbaik diversifikasi Anda. Artinya, pas bisnis utama Anda lagi nyungsep, aset yang baru ini justru terbang ke atas, menyeimbangkan resiko Anda secara otomatis. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, struktur modal optimal. Buat ngunci semua strategi kita hari ini, mari bahas perisai terakhir perusahaan Anda, struktur modal. Perhatikan angka-angka di tabel rasio ini. Pakai utang alias leverage itu ibarat mainin kaca pembesar. Kalau lagi cuan, utang yang besar bakal melipat gandakan untung Anda. Tapi kalau lagi rugi, efek kehancurannya juga berlipat ganda. Dengan leverage 10, 1 tahun buruk aja bisa langsung menghapus 118% modal ekuitas Anda. Bisnis over leverage kayak gini bisa hancur seketika. Makanya kalau kita lihat studi kasus dari perusahaan HKN di bahan bacaan kita, mereka nemuin nih bahwa titik sweet spot keseimbangan paling optimal antara utang dan ekuitas buat mereka ada di rasio 0,78. Memilih komposisi struktur modal yang paling pas itu sangat krusial buat menekan beban risiko perusahaan Anda sampai ke level minimal, tapi tetap ngasih ruang buat bisnis bertumbuh pesat. Oke, mari kita tarik napas dan bikin ringkasan. Langkah praktis buat Anda nih. Pertama, cobalah nilai profil resiko Anda secara jujur. Seberapa kuat napas bisnis Anda? Kedua, biasakan hitung dulu ekspektasi nilai dan fluktuasi varians dari tiap peluang baru. Ketiga, kurangi resiko dengan asuransi dan diversifikasi. Oh ya, termasuk hal simpel di operasional loh, kayak nerapin aturan keselamatan kerja buat meminimalkan resiko di lapangan. Dan yang keempat, pastikan rasio utang terhadap modal Anda benar-benar udah seimbang dan optimal. Sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kalau Anda lihat kondisi bisnis atau portofolio Anda detik ini juga, apakah wujudnya udah lebih mirip lemparan koin, di mana risikonya benar-benar terukur secara matematis? Atau jangan-jangan masih kayak lemparan paku payung tadi, yang cuma mengandalkan ketidakpastian buta? Saatnya Anda ambil kendali penuh atas angka-angka itu demi stabilitas jangka panjang Anda. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi ulasan kali ini. Sukses terus buat bisnis Anda!